Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah semua sehat. 1-2 sakit, WA ke saya. Semoga teman kita yang hari ini diberi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman nggak ada yang di korban Semeru ya, tidak ada di sana di Lumajang? Enggak ya. Baik, kawan-kawan semua, marilah kita mulai pertemuan pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di topik Zoom meeting kita, pagi ini kita akan diskusi tentang review psikologi agama, review kecerdasan spiritual atau spiritual quotient kalau ada. Kalau setelah itu saya akan menjelaskan mini riset yang akan teman-teman lakukan, dan itu dikumpulkan sewaktu UAS. Karena sudah tidak ada lagi waktu untuk presentasi, maka nilai UAS teman-teman itu diambil dari laporan mini riset masing-masing. Oke, ada pertanyaan dulu tentang spiritual quotient? Teman-teman? Nggak ada? Clear? Apa itu spiritual quotient? Kemudian mengapa kita memerlukannya? Dan bagaimana cara menumbuhkan kecerdasan spiritual? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja ke yang ini. Ke pedoman tugas mini riset. Sudah terbaca oleh teman-teman semuanya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik teman-teman, sebelum penjelasan ini saya ingin review sedikit ya. Teori apa saja yang sudah kita pelajari, teori keberagamaan apa saja yang sudah kita pelajari, kita diskusikan, Anda resume di mata kuliah psikologi agama ini. Minimal 1 teori tentang apa? Lupa? Siksul, Pak. Oke, siksul. Itu pertemuan ke berapa itu? Siapa yang jawab tadi? Keberagamaan, healthy minded, dan siksul ya. Terus sebelumnya? Halo? Mama. Apa Ersa? Yang kedua teori apa? Kematangan beragama, Pak. Oke, Wahyu. Mature religion. Kematangan beragama ya. Ada 4-5 teori kematangan beragama ya. Menurut Alcott, menurut William James, menurut Fromm, menurut Wiman, dan Clark sendiri. Selain itu, yang ketiga, yang awal sekali apa ya? Konversi agama bukan, Pak? Oke, good. Ayo. Konversi agama. Apalagi selain itu? Sejarah agama, Pak. Sejarah agama? Orang Walid, itu mata kuliah lain. Orientasi, sikap, dan perilaku agama. Oke, orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Satu lagi teori besarnya? Objek psikologi agama, Pak. Apa Ananda? Objek psikologi agama. Oh iya, itu di awal ya. Di situ ada teori William James tentang primarily religious experience,
ada secondary religious experience, ada tertiary religious experience. Yang terakhir kemarin ya, ada 5 teori besar kita yaitu tentang SQ, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Nah, teman-teman, satu orientasi sikap dan perilaku beragama, kemudian kematangan beragama, kemudian beragaman healthy minded and sick soul, kemudian konversi agama, dan konversi agama juga banyak teorinya ya. Ada yang klasik, ada yang kontemporer. Jadi 5 teori ini, tapi turunannya banyak sekali. Kematangan beragama aja 5. Oke, konversi agama 2. Orientasi sikap beragama, spiritual quotient 1, 2, 3, 4. Udah 10 teori loh teman-teman ya di mata kuliah ini. Belum di mata kuliah yang lain. Jadi kawan-kawan lulus S1 itu kayak sekali teorinya ya. Nah, kelima teori besar tadi dan turunannya 10. Saya minta teman-teman untuk latihan nanti mengaplikasikannya dalam mini riset. Mini itu kecil ya tentu. Riset penelitian. Oke, so nanti berkelompok teman-teman memilih satu topik, objek formalnya psikologi agama, mau menggunakan spiritual quotient, mau menggunakan orientasi sikap dan perilaku beragama, konversi agama, kematangan beragama, atau keberagaman healthy minded and sick soul. Gitu ya. Ya seperti makalah kan? Pakai teori toh. Oke, nah gini gambarannya. Oke, mini riset ini bertujuan untuk ya seperti mini skripsi kan, bertujuan menguji kemampuan mahasiswa prodi studi agama-agama dan prodi psikologi dalam mengaplikasikan teman-teman. Dalam mengaplikasikan konsep dan teori psikologi agama ke dalam penelitian mini. Bisa lapangan, bisa kepustakaan. Oke, nah tentu nilainya ini tinggi ya, sampai mewakili nilai UAS. Ya ini makalah lah teman-teman ya. Ini nanti di UAS. Di nilai UAS diambil dari mini riset ini. Itu ya teman-teman. Latihan mengaplikasikan salah satu teori dari yang 5 teori besar atau 10 teori turunannya, teman-teman pilih satu saja ke dalam penelitian. Ambil satu kasus pakai teori ini. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, gimana ketentuan-ketentuannya teman-teman semuanya? Ketentuan mini riset ini tugas dilakukan secara berkelompok. Oke, berjumlah 5 orang. Jadi nanti teman-teman nyari kelompoknya 5 orang sesuai pilihannya yang mungkin dekat kosnya atau satu kos supaya gampang mengerjakannya. Setelah milih kelompok, teman-teman memilih satu topik konsep dan teori psikologi agama yang dipelajari untuk dijadikan tema penelitian terhadap realitas yang ada di lapangan tadi atau di kepustakaan tadi. Itu ya? Itu dia. Oke, gampang. Nah, jika Anda tertarik menjadikan konversi agama sebagai kajian atau tema penelitiannya, maka misalnya teman-teman bisa memilih topik misalnya dulu ya ini hangat dulu. Misalnya konversi agama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dulu. Dulu kan beliau sempat menjadi pecandu narkoba ya. Walaupun di lingkungan pesantren tapi pernah begitu. Kemudian konversi, tobat. Atau teman-teman misalnya mau meneliti kematangan beragama kos wanita mawar di
Sapen. Jika ingin meneliti kematangan beragama teman-teman kosnya. Atau yang di pondok, misalnya kematangan beragama santri Pondok Wahid Hasyim angkatan 2001 misalnya. Itu ya. Atau bisa juga orientasi sikap, orientasi beragama atau orientasi sikap dan perilaku beragama santri mana yang kalau teman-teman sekarang di pondok. Terima kasih Elki, Anda sudah on cam. Jadi merasa ada yang menemani. Tidak sendiri. Oke, itu dia ya. Nah, tentu jika teman-teman meneliti kematangan beragama kos mawar misalnya, maka cari datanya. Oke, amati. Kemudian dianalisis menggunakan teori kematangan beragama misalnya. Gimana sholat mereka? Tergantung teorinya lah. Oke. Nah, itu dia. Kemudian teman-teman, laporan hasil mini riset diketik 2 spasi di kuarto, kemudian sebanyak, ya nggak usah banyak-banyak, 8 sampai 10 halaman saja. Untuk dipresentasikan jika ada waktunya, kebetulan kita habis waktunya, ini pertemuan 13 kan? Tinggal mengumpulkan nanti di UAS. Nanti kita lihat tanggal UAS-nya berapa. Ini dia teman-teman ketentuan-ketentuannya, penjelasan singkatnya. Setelah ini saya akan memberi gambaran tentang tema-temanya dan terakhir nanti formatnya. Mungkin ada pertanyaan seputar ketentuan ini, silakan. Pak, akhirnya loh Pak. Ya, segala silakan. Nanti Pak bisa Bapak berikan satu contoh aja gitu Pak. Oh iya. Iya Pak. Setelah ini segala ada. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Nah, ini contoh-contoh topik yang bisa teman-teman pilih ya. Tinggal ganti subjek penelitiannya atau tinggal ganti teorinya. Misalnya topik-topik contoh ini. Orientasi, sikap, dan perilaku beragama pengikut aliran radikal. Atau keberagamaan teroris misalnya gitu kan. Masih ingat ada orientasi intrinsik, ada orientasi beragama ekstrinsik. Ada orang yang berorientasi agama berdasarkan hidupnya, berdasarkan agama, ada yang menggunakan agama untuk kepentingan jamaahnya, kepentingan politiknya, ya, politik kawasan bisa kan? Bisa politik global. Oke. Mungkin teman-teman ada yang melihat ya konsep apa ingin mendirikan khilafah internasional transnasional itu sebagai kepentingan politik global misalnya. Misalnya kan. Oke. Ini dia. Orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Santri, misalnya ada di pondok yang gratis di situ, wah banyak santrinya. Apakah santrinya misalnya nginep di situ itu orientasi beragama intrinsik, ingin belajar agama, atau karena ada kos gratis misalnya. Nah, itu dia. Misalnya ya. Nah, yang kedua misalnya pengikut Lia Eden udah kemarin meninggal ya. Ini meninggal. Kerajaan Salamullah dalam perspektif teori konversi agama kontemporer. Nah, misalnya itu ya. Nah, kayak mana? Lihat teori beragama kontemporer ya yang sudah PowerPoint-nya kami bagikan. Kemudian ini yang ini konversi agama Ustadz Jeffrey tadi contohnya ya. Kemudian Sakti Selaun Seven ya ada ya. Kemudian ada Uki ya. Uki Noah. Ada Uki ya. Dia konversi. Gimana dengan teori yang klasik? Oke. Kemudian teori kematangan beragama Abdurrahman Wahid misalnya. Ambil satu teorinya. Kalau kalian pengagum Buya Syafi'i misalnya ya, kematangan beragama Buya Syafi'i Ma'arif.
Dua tokoh yang sangat peduli terhadap minoritas, hak-hak minoritas, pembelaan terhadap minoritas kan, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Itu dia bisa. Oke, cari datanya, kalian analisis dengan salah satu teori kematangan beragama ini. Kemudian ini misalnya yang konteks sekarang ya, dedikasi nakes COVID-19 dalam perspektif kecerdasan spiritual ya. Kecerdasan yang mampu memecahkan persoalan nilai dan makna hidup kan. Nah, gimana pengorbanan mereka, dedikasi mereka dilihat dari SQ, teori SQ. Oke. Keenam, misalnya artis hijrah, nah, populer sekarang ya penelitian terhadap artis hijrah dalam perspektif keberagamaan healthy minded dan sick soul. Oke, menurut jenengan, menurut Anda nanti di kelompoknya itu dengan data-data yang diteliti fenomena artis hijrah ya ada kelompoknya ya buat film anak muslim itu. Dalam perspektif keberagamaan ini healthy minded apa sick soul. Ini kawan-kawan tema-tema yang bisa teman-teman pilih. Silakan diskusi nanti sama kelompoknya ya. Apa yang dipilih. Ada pertanyaan di tema ini? Tidak ada? Baik, sekarang mungkin ke format ya teman-teman. Oke, sebentar. Tidak mau keluar. Ada pertanyaan dulu? Sambil menunggu PowerPoint-nya mau exit. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke. Silakan. Kalau untuk tema itu berarti setiap kelompok itu harus beda ya, Pak? Ya, tapi ya sama nggak apa-apa toh. Sama mungkin teorinya toh, Sanana. Misalnya tentang kematangan beragama. Objek formalnya. Tapi objek materialnya mungkin kan berbeda toh, Sanana. Satu meneliti kematangan beragama Buya Syafi'i Ma'arif. Satu kelompok meneliti kematangan beragama Abdurrahman Wahid. Satu kelompok malah misalnya meneliti kematangan beragama penghuni kos tadi. Penghuni kos apa? Mawar. Di mana gitu. Bisa penelitian ideografik yang satu orang mendalam kan? Bisa nomotetik kan? Ingat ya metodenya? Bisa nomotetik yang meneliti banyak orang untuk disimpulkan. Gitu, Sanana? Ya, Pak. Pertanyaan lain? Terus nanti Pak pembagian kelompoknya gimana Pak? Diatur sendiri aja ya, Namora. Diatur sendiri. Namora misalnya Regar dekat dengan kosnya siapa, biar bisa gampang bekerjanya gitu. Ini kan Pak kita 2 prodi Pak ya, atau Iya, PSP sama saya kamu gitu. SA aja. Nggak usah ke psikologi jauh-jauh. Iya Pak, terima kasih. Ya, biar saya gampang masukkan nilainya. Ada yang lain? Halo? Oke, ini nggak mau keluar sebentar. Oke, sip. Nah, teman-teman, misal formatnya ya, izinkan saya untuk share screen dulu kan. Nah, formatnya nanti berarti sorry. Formatnya berarti teman-teman seperti makalah, agak seperti skripsi lah dikit gitu ya. Berarti judul kan, misalnya saya kasih contoh real aja, misalnya apa,
konversi agama siapa? Uki X Noah. Nah, ya. Berarti teman-teman isi mini risetnya yang pertama bagian A bisa pendahuluan ya. Pendahuluan. Isinya adalah data-data konversi atau perubahan arah ya. Konversi Uki. Itu ya. Sebelum dan sesudah. Kemudian teori yang dipakai. Teori konversi yang dipakai. Teori konversi apakah klasik, apa kontemporer kan? Kalau kematangan beragama juga gitu kan? Oke. Kemudian setelah itu kalau di mini riset biasanya hasil dan pembahasan, bolehlah. Hasil dan pembahasan. Oke. Isinya analisis toh. Analisis. Oke. Apa analisis? Berarti kan data yang di A dianalisis dengan teori yang di B kan? Itu hasil analisis. Kemudian kesimpulan. Terakhir daftar pustaka 1, 2, 3, 4. Oke. Nah ini kira-kira teman-teman karena ini mini ya seperti ini. Oke. Oke. Ini A. Tentu yang A ini adalah data ya. Begitu kan bekerjanya penelitian teman-teman? Oke, yang ini adalah data-data. Yang ini teori konversi yang digunakan. Kalau teori kematangan beragama kan banyak, pilih salah satu kan? Pilih satu ya. Pilih satu teori ini. Pilih satu teori. Pilih satu teori yang akan dipakai. Oke. Kemudian data yang di A dianalisis dengan teori yang di B, maka disajikan di sini. Dianalisis ini. Kesimpulan, itu kan gitu ya. Boleh hasil dan pembahasan, boleh Anda tulis juga analisis. Ya. Kemudian kesimpulan ya 1 paragraf, 2 paragraf, kemudian daftar pustaka. Ya seperti makalah kan teman-teman, tidak ada. Tapi makalah mungkin jarang pakai teori ya. Mungkin gitu. Nah itu formatnya teman-teman. Mungkin bisa membantu. Contoh ya ini. Contoh. Ada pertanyaan lain? Pakai cover nggak, Pak? Boleh pakai, boleh tidak. Kalau berlima kan mestinya ada 5 nama ya. Mungkin pakai cover aja toh. Pakai cover. Berarti pakai catatan kaki juga ya, Pak ya? Boleh pakai catatan kaki, boleh pakai catatan perut ya teman-teman. Karena mini riset ini kan sebagai salah satu bentuk karya ilmiah toh, selain makalah, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah akademik. Bukan karya ilmiah populer seperti opini. Rubrik opini, bukan. Ya, terima kasih segala. Ya, tentu ada footnote-nya ya. Kalau di prodi psikologi, Elki pakai footnote apa pakai body note? Elki? Body note, Pak. Oh, Mutia body note. Ya, pakai body note nggak apa-apa. Kalau Usuludin footnote. Ya, ikut kalian sama saja. Oke, masih ada pertanyaan? Nggak ada? Izin Kalau tidak, bertanya, Pak. oke. Kalau tidak ada, saya kira ini Ada itu, Pak. gimana? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa?
Ananda. Siapa? Ananda. Pak itu kan tadi udah dipaparin contoh judulnya gitu ya Pak ya. Berarti itu contohnya bisa dipakai atau harus cari judul selain itu? Oh, sudut selain itulah. Oh, iya. Ananda misalnya ingin meneliti tadi teman-teman kosnya ya, atau teman-teman pondoknya. Ada 5 orang, ingin Ananda dan teman-teman teliti, misalnya di pondok. Ananda tinggal di pondok apa tinggal di mana? Di rumah Pak. Oh, di rumah ada tokoh yang menonjol, misalnya Mbah Kaum. Tahu Mbah Kaum, Ananda? Ulama gitu kan. Kamu orang mana? Orang Jogja. Orang mana? Jogja Pak. Wah, Jogja ada Mbah Kaum. Mbah Kaum tokoh agama di kampung toh. Iya. Yang imami masjid, yang memandikan jenazah kalau ada yang meninggal itu Mbah Kaum kan? Oh iya. Nah, misalnya Ananda melihat ingin menggambarkan sosok beliau sebagai orang yang matang beragama. Kematangan beragama Mbah Kaum sopo. Pakai teori mana yang cocok kalau Mbah Kaum? Pakai Alcott kah? Pakai William James kah? Pakai Women kah? Pakai Eric Fromm kah? Atau pakai Clark? Yang 4 poin itu yang dia tambahkan. Ya, tidak harus yang terkenal orangnya ya. Mungkin ada yang di kampungnya. Clear, Ananda? Sudah Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup, selamat mengerjakan. Selamat mencari teman dulu yang cocok dengan kalian. Yang suka ngopi ya, pilih teman suka ngopi ya. Ya, kemudian pilih topiknya, diskusikan apa, dan setelah itu baru nanti dikumpulkan sewaktu UAS. Ya, ada Rijal mau tanya, silakan Rijal. Oh, izin bertanya Pak, langsung Yap. saja. Apakah ada perbedaan Pak antara mini riset pustaka dengan lapangan Pak? Ya tentu ada. Dari segi metodenya Dari Pak, segi apakah ada? tentu dari segi metode kan, di mana clearnya di teknik pengumpulan data. Kalau ingin meneliti Mbah Kaum itu tadi berarti melalui wawancara kan, teknik pengumpulan datanya. Yang diperoleh adalah informasi kan, karena dari informan. Ya bolehlah dibilang data juga. Kalau yang mini riset pustaka, dari buku-buku itu Rijal dan teman-teman tidak usah mewawancarai. Membahas yang sudah meninggal, misalnya Gus Dur, ya dari buku kan. Jangan datang ke makam beliau untuk mewawancarai. Cukup dari buku. Rijal gitu? Iya Pak, makasih Pak. Tapi tantangannya kalau penelitian lapangan, wah, kalau nanti skripsi aja ya. Menarik sekali kan mewawancarai orang, bagaimana seni, menggali informasi. Ada subjek penelitian itu, Rijal, Sagala, Ananda, dan Elki juga yang lain ya, semuanya. Ada yang ditanya satu pertanyaan itu keluar semua loh. Cerita satu pertanyaan beliau bisa 30 menit menjelaskan. Enak sekali. Ada yang ditanya 1 jengkal, jawabnya 1 jengkal. Aduh. Makanya kita harus mempersiapkan interview guide toh, instrumen penelitiannya, daftar pertanyaan. Tanya lagi 1 pertanyaan, cerita lagi. Wah, ada itu. Saya kemarin di Ambon itu. Tahun ini 1 pertanyaan udah menjawab semua yang mau saya tanyakan. Wah, enak sekali. Tapi lama. Waduh, nungguin itu kita harus pura-pura seger di depan beliau kan. Beliau cerita, kita harus menampakkan wajah yang antusias, merespon. Padahal udah kesel gitu. Udah kesel. Oke. Itu ya Rijal. Boleh pustaka, boleh lapangan. Teman-teman yang lain ada pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ya? Sahana, Sanana. Ya, silakan Sanana. untuk jumlah per kelompoknya itu kan 5 orang ya, Pak. Iya, Jadi kalau nggak kalau pas, misal- ya iya. nggak usah 5,5, 4,5, nggak usah. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4, gitulah ya. Sanana jangan nanti temennya dipotong setengah-setengah, jangan. 5 Iya, Pak. maksimal. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, masih? Di PDF ya Pak? Gimana segala? PDF ya Pak? PDF boleh, segala. Word nggak boleh Pak? Doc boleh, pokoknya bisa dibuka. Video boleh, bagus video nanti. Ini mini risetnya ini videonya, wah saya upload di YouTube channel saya. Bagus ya lewat video ya. Ada ini di S2 kami ada yang pakai video presentasinya karena tidak cukup waktu. Bagus juga ya video ya. Cuma kalian ngumpulnya berlima gimana ya? Gak gampang kan? Iya lewat ini berarti lewat Zoom record. Oke. Itu segala. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Kalau tidak ada, ini adalah pertemuan tatap muka via Zoom kita terakhir. Saya tunggu pekerjaan teman-teman. Insya Allah teman-teman ya kalau yang mengerjakan terus pasti A lah ya nilainya. Nggak ada yang disusah-susahkan. Asal mengerjakan terus. Resume buat kemarin, kemudian yang terakhir ini insya Allah pasti nilainya bagus. Mohon maaf banyak kekurangan di dalam mengampu mata kuliah ini teman-teman semua. Mudah-mudahan kalau yang SA pasti ketemu lagi ya. Kalau yang psikologi saya kemarin sudah bicara ke Kaprodinya mungkin mata kuliah yang lain. Oke. Marilah kita tutup perkuliahan kita selama 1 semester ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya juga buat kawan-kawan dengan sambil membaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.